planning my assassination. I had no choice. I know you think this is a betrayal, but Chief of Staff, you will once again Fight for a strong Germany. do you Hereby swear allegiance. Hi, Führer. Halo Sobat YouTube, kembali lagi bersama saya di channel 17 Juni. Kali ini saya akan membahas alur cerita film Hitler The Rise of April, sebuah film mini series televisi yang dirilis sekitar tahun 2003. Di Indonesia pernah ditayangkan di Indosiar pada akhir tahun 2008, katanya sih. Oke, kita langsung masuk aja ke alur cerita filmnya, let's go. Linz, Austria, 1899. Alois Hitler, ayahnya Adolf Hitler, memperkenalkan Hitler kepada teman-temannya. Pada waktu masih anak-anak, Hitler sering disiksa sang ayah. Perlu diketahui bahwa ayahnya Adolf Hitler, Alois Hitler, menikahi keponakannya sendiri. Bisa dikatakan Adolf Hitler adalah anak dari sepupunya sendiri. Hal ini sering dijadikan alasan ayahnya untuk membenci dan sering menyiksa Hitler, sehingga secara psikologis dia menjadi anak yang sulit untuk bergaul. Pada suatu hari ketika mereka sedang makan malam, tiba-tiba Alois Hitler mengalami serangan jantung dan meninggal. Singkat cerita, ibunya Hitler pun meninggal akibat mengidap kanker payudara. Pada umur 18 tahun, Hitler sudah menjadi seorang yatim piatu. Keadaan saat itu membuat kehidupannya menjadi lebih sulit lagi. Cita-cita Hitler adalah menjadi seorang seniman, tetapi mengalami kegagalan dan keputusasaan setelah dia gagal diterima di sebuah universitas seni di Wina. Hal itu membuat dia semakin frustrasi hingga menjadi gelandangan. Untuk menghidupi dirinya saja susah. Ketika keadaan hidupnya sulit, dia melihat keadaan sangat berbeda pada orang-orang kaya. Waktu itu Yahudi terkenal sebagai ras yang sangat kaya, tapi Hitler memandang bahwa Yahudi itu hanya kaya untuk diri mereka sendiri. Yahudi pula yang menguasai dan merusak perekonomian di Jerman saat itu. Kemudian Hitler pun pergi ke Munich, Jerman pada tahun 1914. Hitler bergabung menjadi pasukan militer Jerman dan ikut serta dalam Perang Dunia Pertama. Dia turut dalam perang itu, berada di garis depan, membuat dirinya mengetahui pahitnya berperang. Pada saat itu dia adalah orang Austria berpangkat terakhir, kopral, yang perang bersama Jerman. Perang pun berakhir dan Jerman kalah. Tapi Hitler mendapat penghargaan karena keberanian ketika melakukan tugas mengirim surat dalam peperangan. April 1919, setelah perang, keadaan Jerman bisa dibayangkan seperti Indonesia tahun 1960-an. Yang krisis multikrisis dari ekonomi dan bermacam ideologi bermunculan. Pada saat itu banyak ideologi yang bergerak dalam bentuk partai politik, salah satunya yang menjadi partai dan memiliki banyak pengikut adalah komunis. Sangat banyak pemuja Karl Marx di jalanan Jerman. Sering terlihat poster Karl Marx dan latar belakang berwarna merah khas komunis. Saat itu Hitler masih dalam dunia militer. Dia ditugaskan atasannya untuk menjadi spion di bar. Hitler memiliki tugas utama memantau gerakan bawah tanah yang ingin mendirikan partai dengan kegiatan melakukan dialog dan pidato politik. No other choice than to declare Bavarian independence. Of course, we
Seiring berjalannya waktu, pidato politik yang didengar Hitler membuat di hatinya bergejolak. Dia menolak gagasan gerakan bawah tanah itu, sampai pada suatu saat kelompok itu mengajak Hitler untuk berpidato. As I was saying, interest. Find out who he is. Ia diangkat untuk berpidato menceritakan idenya tentang berbangsa. Heard the story. Louder. Awalnya orang-orang tidak tertarik dengan pidatonya. Dengan tegas Hitler berpidato tentang keadaan Jerman yang terpuruk saat itu. Isu yang diangkat sangat menarik minat masyarakat saat itu. listening? That's the problem nowadays, isn't it? No one cares. Pride is a weapon. Semakin lama pengunjung bar semakin ramai hanya untuk mendengarkan pidato Hitler. Disinilah cikal bakal sebuah partai nasional sosial yang akan dikenal dengan nama Nazi terbentuk. Singkat cerita, kita diperlihatkan kepada seseorang yang bernama Hammerstein dan istrinya Helena. Mereka pengusaha penerbit buku yang cukup terkenal. Mereka adalah keluarga dermawan yang cukup kaya. Pada suatu hari, Hammerstein diajak oleh Predik, kawan lamanya, untuk melihat pidato sang Hitler. Dan mereka pun menyaksikan pidatonya Hitler. Clean him up a bit, he might be worth something. Pada waktu itu hati Hammerstein langsung terpikat oleh orasi-orasi Hitler, sehingga Hammerstein bertemu Hitler dan berniat membiayai semua kebutuhan Hitler dan membuatkannya sebuah partai. Partai itu bernama Partai Sosialis Nasional dan akhirnya Hammerstein menjadi donaturnya. Your picture should be everywhere. Dan disinilah awal mula kumis khas Hitler ada. Hammerstein sangat berpengaruh di dalam perjalanan karir politik Hitler. Hammerstein juga yang mendorong Hitler masuk ke dalam dunia politik. Pada suatu malam Hitler diundang Hammerstein ke rumahnya. Pada malam itu juga Hitler memperkenalkan sebuah lambang logo benderanya. What does it mean? Means the unconquerable. Singkat cerita, Hitler akhirnya semakin dikenal di Jerman. Lalu Hammerstein menyogok orang-orang agar Hitler bisa masuk lebih jauh di dunia politik. Bahkan Hammerstein membayar perusahaan koran agar berita Hitler diangkat ke publik. Hammerstein juga membayar Ernst untuk mendampingi perjalanan Hitler. Pada saat itu Ernst bisa dikatakan sebagai bodyguardnya Hitler. Ernst ini adalah seorang komunis SA yang cukup terkenal karena kerasisannya. Hari ke hari Hitler mulai menentang kebijakan Jerman pada waktu itu, sehingga ia mendapatkan teguran melalui sebuah pesan dari Perdana Menteri Bavaria von Kahr. Pesan itu berisi agar Hitler segera menghentikan pidatonya yang menyebabkan banyak kerusuhan. Tetapi Hitler mengabaikan pesan itu. Di sini kita diperlihatkan Hitler yang egois. Siapa saja yang menentang dirinya itu adalah musuhnya. Sehingga Hitler berniat mengadu domba sang Perdana Menteri itu. Hitler pun mendatangi rumah seorang penulis sekaligus editor yang bekerja di sebuah perusahaan koran. Orang itu bernama Prinz Gerlich. Prinz ini adalah sahabat dekatnya Perdana Menteri von Kahr. Kedatangan Hitler adalah bertujuan untuk mendoktrin Prinz agar mau bergabung bersamanya. Hitler meminta Prinz jadi penulisnya atas nama Partai Sosialis Nasional. Tapi Prinz menolaknya karena ia bukan penulis propaganda. Hitler pun marah. We're talking about Jews here. You're supposed to be a nationalist. You should know better. Prinz pun menemui Perdana Menteri Komisaris von Kahr. Mereka berniat menghentikan pergerakan Hitler bersama partainya. Kerusuhan antar komunis pun terus terjadi dan kekerasan terhadap kaum Yahudi terjadi di mana-mana, sehingga Hitler akhirnya dipanggil ke gedung Kementerian Jerman saat itu. Lalu ia bertemu dan berbicara bersama Perdana Menteri von Kahr. Lalu Perdana Menteri von Kahr mengatakan jika Hitler benar-benar ingin masuk ke dalam politik pemerintahan Jerman, maka ia harus tenang, jangan ada lagi kekerasan, dan jangan berpidato yang mengandung provokasi. Any part in our government, there will be no more violence. Also promise me, and you must be very quiet. Pada saat itu Hitler mengiyakannya. Iya saja dulu deh.
Lalu Hitler mendatangi Ernst dan meminta untuk menghentikan keributannya bersama komunis Red. Namun Ernst menolaknya. Hitler tidak peduli dengan permusuhan antara SA dan Red. Ia hanya ingin mereka diam. Hitler pun kembali berpidato di gedung Kronzirkus Munich pada bulan November 1923. In recent years, we have all suffered like this. Germany, more than any of us treatment. I did not even know who my enemy was. Hitler pun kembali memprovokasi dan menyudutkan orang-orang Yahudi. Ambisi Hitler semakin menjadi-jadi. Ia tidak peduli dengan perjanjian sebelumnya bersama Perdana Menteri. Hitler malah berniat merebut kedudukan pemerintahan Jerman pada saat itu. Dan revolusi pertama Nazi pun dimulai. Hitler bersama pemimpin Nazi lainnya mulai mempersiapkan strategi untuk menghancurkan pemerintahan Jerman dan merebut kekuasaannya. People of Germany, we with us. Lalu ketika Menteri von Kahr sedang berpidato di Aula Bir mengenai kondisi Jerman saat ini, tiba-tiba Hitler datang dan menodongnya untuk menghentikan pidatonya dengan mengatakan revolusi sosialis nasional telah dimulai. Lalu Hitler pun berkata kepada Perdana Menteri von Kahr bahwasannya Hitler telah membentuk pemerintahan negara Jerman sementara. Dan Hitler pun berbohong kepada publik dengan memaksa menteri dan jajaran pemimpin Jerman untuk mengatakan bahwa mereka sepenuhnya mendukung Hitler. Mereka pun melanjutkan gerakan revolusinya untuk mengepung dan melumpuhkan kepolisian dan militer Jerman saat itu. Tetapi sebelum mereka sampai ke markas militer, Menteri von Kahr menelpon salah satu jenderal Jerman untuk mempersiapkan pasukannya. Dan ketika Ernst dan anak buahnya hendak memasuki istana presiden, mereka langsung ditembaki dan mereka pun mundur. You mean they fell back? Hitler yang mendengar pasukannya mundur pun marah. Akhirnya Hitler turun memimpin pasukan Nazi. Lalu tentara Jerman pun menghadang mereka semua. Dan mereka semua ditembaki. Hitler pun terkena tembakan. Mereka semua akhirnya mundur. Hitler pun dibawa dan dimasukkan ke dalam mobil. Go! Drive! Scene berpindah kepada Einstein yang berniat kabur dari kejadian itu. Ia menelpon istrinya agar jangan keluar rumah. Lalu ketika Elena sedang berkemas, tiba-tiba Hitler datang dengan cemas seperti orang kebingungan. Pada saat itu juga Hitler hendak niat bunuh diri dengan menembak kepalanya, tetapi digagalkan oleh Helen. Akhirnya Helen pun bisa menenangkan Hitler. Hitler pun akhirnya ditangkap dan dipenjara. 3 bulan kemudian Helena pun menjenguk Hitler. Kedatangan Helena membuat Hitler kembali percaya diri setelah sebelumnya terpuruk di penjara hingga mengidap penyakit Parkinson. 1 minggu kemudian Hitler pun menghadiri vonis dirinya. Dakwaan-dakwaan terus bermunculan. Namun ketika hakim memberi kesempatan Hitler untuk membela diri, pada saat itu Hitler malah kembali berpidato dengan pintar bersilat lidah. Hitler berhasil membuat para hakim kagum dengan perkataan-perkataan yang disampaikan Hitler. Dan akhirnya Hitler pun divonis 5 tahun penjara, tetapi Hitler mendapatkan potongan masa tahanan yang tadinya vonis 5 tahun menjadi 9 bulan penjara. Goblok. Anjing kurang ajar sih. Yeah.